warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami hormati Bapak Ibu, Bapak RT, Pak RW dan tokoh masyarakat yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini adalah pertemuan perdana, pertemuan pertama dalam kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Kajian kita diambil dari buku seri Perjalanan Akhirat. Buku ini adalah karya saya sendiri yang saya tulis di masa corona selama 2 tahun lamanya. Alhamdulillah, tak adanya jadwal, rupanya terbit buku di zaman itu, di masa itu. Dan itulah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Apa yang dibahas dalam perjalanan akhirat ini? Yang kita bahas adalah setelah manusia itu meninggal, kita nantinya, kita di mana? Dan apa yang kita rasakan setelah kita meninggal? Sebagian orang mengatakan bapak ibu itu sudah tenang di alam sana. Sekarang dia sudah beristirahat, sudah mendapatkan kenikmatan, sudah tidak ada hubung kait dengan dunia. Sering ucapan itu kita dengar. Pertanyaannya adalah, apakah benar setiap orang yang meninggal itu mereka tenang? Apakah benar setiap orang yang telah meninggal itu mereka beristirahat? Jawabannya adalah tergantung dengan apa yang mereka buat. Memang ada ayat yang mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau. Pulang ke mana kita Bapak Ibu? Tak tahu? Pulang ke Allah. Kita dulu datang daripada Allah dan pasti kembali akan kepada Allah lagi. Jadi ketika orang itu akan meninggal, dipanggillah oleh malaikat, wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau. Setiap orang seperti itu, tanpa dilihat latar belakangnya. Maka setelah kita pulang, meninggal, maka disitulah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai saat itulah perjalanan akhirat kita dimulai. Buku kita yang bercerita tentang perjalanan akhirat ini terdiri daripada 5 jilid, 1084 halaman. Maka untuk menceritakan apa sebenarnya yang dilalui oleh setiap manusia setelah meninggal sudah dijelaskan dengan detail. Maka dalam buku jilid yang pertama, seri pertama, di jilid yang pertama, judulnya Kehidupan di Alam Barzakh. Di alam barzakh atau alam kubur, banyak orang meyakini mereka mati, sehingga mereka berbuat jahat
berbuat maksiat, mati, selesai sudah. Padahal alam barzakh itu adalah awal perjalanan untuk negeri akhirat. Orang meninggal, sekarang dia berada di surga. Apakah sudah ada penghuni surga saat ini dari kalangan manusia? Belum. Berarti semua orang sudah meninggal berada di alam barzakh. Dan apa makna barzakh? Dan apa pula makna kubur? Dan apa perbedaan dengan alam kubur? Ada kubur, ada alam kubur. Dibahas di dalam buku Kehidupan di Alam Barzakh. Rasulullah SAW bersabda, Innal qabara awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur atau alam kubur adalah perjalanan pertama. Oh, berarti belum berakhir, Ustaz. Belum. Perjalanan pertama daripada perjalanan-perjalanan akhirat. Jika disebut pertama, berarti ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Kira-kira berapa pos pemeriksaan nanti setelah kita meninggal baru kita sampai ke surga, Bapak Ibu? Jawabannya di dalam buku Seri Perjalanan Akhirat yang akan kita bahas ke depannya. Kalau sampai umur saya, kalau tak sampai Pak Ori lah yang menyampaikan lagi. Karena buku sudah ada. Faman naja minhu, siapa yang selamat di alam kubur itu, fama ba'dahu aisar. Perjalanan-perjalanan selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yanju minhu, siapa yang tak selamat sengsara mendapatkan nikmat di alam kubur, fama ba'dahu a'sar. Perjalanan-perjalanan selanjutnya akan disulitkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak perjalanan yang akan kita lalui, Pak Ustaz? Dalam buku kita ini ada 14 pos tempat pemeriksaan baru kita sampai ke surga. Di mana sekarang anak itu, ayahnya itu sudah di surga, Ustaz, beristirahat belum? Belum lagi. Dalam doa kita, Allahumma ja'al qabarahu raudatan. Raudah artinya taman. Baru di taman surga yang disebut dengan alam barzakh, alam kubur. Atau yang kedua, hufratan. Apa artinya hufratan? Lobang. Hafrah, lobang. Lobang daripada lobang api neraka. Jadi belum lagi di neraka di akhirat, baru di alam barzakh mendapatkan nikmat daripada nikmat kubur atau mendapatkan azab daripada azab kubur. Kita bahas secara umum saja karena pagi ini adalah pertemuan perdana pertama. Maka apa saja isinya buku Kehidupan di Alam Barzakh ini? Yang pertama isinya adalah tentang pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Bapak Ibu yang berbahagia, ada berapa pertanyaan alam kubur? Tak ada yang tahu? Ini kita mau mati lagi nih. Semua kan akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Sudah dibocorkan oleh Nabi pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Ada yang mengatakan 3. Iya, betul. Siapa Tuhan engkau? Siapa Nabi engkau? Apa agama engkau? Bapak Ibu setuju 3 pertanyaan alam kubur? Kurang banyak. Sedikit sekali. Kalau hanya 3, tak sampai semenit selesai kita tanya jawab. Sidang Indonesia ini saja berbulan-bulan lamanya. 5 Ustaz, kurang. 7 kurang. Berapa berarti Ustaz? Risau kami ini. Karena akan ditanya nanti. Pasti enggak tanya alam kubur itu Bapak Ibu? Pasti. Walaupun saya belum ke sana. Kan enggak mesti saya ke sana dulu baru saya mengatakan pasti. Ada 8. Jadi pertanyaan alam kubur ada 8. Itu yang kita bahas dalam buku Seri Perjalanan Akhirat. Kita belum sebutkan lagi yang 8 itu. Sebutkanlah sekarang Ustaz.
nanti keburu datang malaikat maut. Ya, nanti kita akan jelaskan setelah kita jelaskan secara umum. Kita maju dulu secara umum. Kemudian apalagi isinya tentang kehidupan di alam barzah ini, sebab-sebab siksa kubur. Apa penyebabnya? Pasti ada sebab. Dan macam-macam nikmat kubur. Apa saja nikmat kubur yang akan kita dapat? Dan apa saja azab yang akan kita rasakan? Ada yang bertanya ke saya, Pak Ustadz, apa yang dirasakan oleh penghuni kubur saat ini? Ngapain mereka? Saya tak tahu Pak, saya bilang, karena saya belum ke sana. Tapi bisa diketahui dari hadis dan Nabi, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kita logikakan, kalau orang itu berkebun, kemudian dia menanam tumbuhan, dirawatnya sampai berbuah, setelah berbuah dipetik hasilnya, menikmati hasil daripada tanaman tersebut. Orang yang beramal ketika di dunia, dia menikmati hasil daripada apa yang mereka tanam, amalnya. Bapak ibu berzikir, membaca Al-Quran, salat sunat 2 rakaat, hadir di majlis ilmu, itu adalah buah-buah daripada amal yang akan kita petik nanti di alam kubur. Lalu kemudian apa lagi? Penyesalan penghuni kubur. Ternyata orang yang telah meninggal, ada sebagian mereka ingin kembali lagi ke dunia. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, ketika pendosa itu bertemu dengan Allah, menundukkan kepalanya di hadapan Allah, mereka minta kepada Allah, bermohon, Rabbana absarna, ya Allah, kami sudah menengok pedihnya azab, wasami'na, dan kami telah mendengar sakitnya siksaan, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Ini penyesalan Bapak Ibu. Na'mal salihah, untuk beramal soleh. Dia ada 4 kelompok orang-orang yang menyesal setelah meninggalkan dunia ini. Lalu kemudian, di mana roh setelah berpisah dari badan? Apakah dia kembali ke rumah? Apakah dia gentayangan? Apakah dia kembali lagi ke kontrakannya? Di mana roh sekarang? Itu pertanyaan yang akan dijawab dalam pengajian kita. Lalu kemudian, pertemuan roh orang yang hidup dengan orang yang telah meninggal di alam mimpi. Kita tertidur, bertemu dengan orang tua di dalam mimpi kita. Itu pertemuan yang benar atau tidak benar? Kalau Bapak Ibu melakukan 6 amalan sebelum tidur, maka pertemuan itu adalah pertemuan yang nyata. Pak Ustadz, ya, ini tadi malam saya bermimpi, saya bertemu dengan ayah saya, dibawa ke tempat yang hijau. Apa makna mimpi saya itu, Ustaz? Karena tamannya orang bertakwa itu khadara, hijau. Maka ditunjukkanlah ke saya, di situ nanti tempatmu kalau kamu termasuk orang yang beriman, beribadah. Dan itu tempatmu yang buruk apabila kamu orang yang lalai dan enggan. Oh, berarti kalau saya mimpi bertemu ayah saya, melakukan sejumlah amalan tersebut, maka mimpi saya benar bertemu dengan dia. Ya, karena tidak diganggu oleh setan. Lalu kemudian, orang-orang yang jasadnya tidak dimakan tanah, meninggal 30-41 abad tahun, 1 abad lamanya, jasadnya terpaksa dibongkar karena pembuatan jalan tol, pembuatan rumah, terpaksa dibongkar. Setelah dibongkar ini jasad masih segar, seakan-akan baru meninggal pada hari itu, padahal meninggal sudah puluhan tahun yang lalu. Apa sebab? Apa amalannya? Siapa mereka? Ada 5 kelompok. Salah satunya adalah seorang muazzin. Oh, luar biasa, Pak. Keistimewaan muazzin itu luar biasa. Di dunia mendapat keistimewaan, di alam kubur mendapat keistimewaan, di akhirat mendapat keistimewaan. Ada 5 para penghafal Quran, para nabi, dan orang-orang yang mati syahid. Lalu kemudian sesudah itu orang-orang yang jasadnya ditolak oleh bumi, meninggal disemburkan oleh bumi. Lafazatul ardu, dilafazkan, dihembuskan oleh bumi, tak diterima oleh bumi. Kalau selama ini kita dengar cerita atau nonton di film-film, sebenarnya itu adalah nyata berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di bahagian akhir daripada buku ini menjelaskan 9 amalan penyelamat di alam kubur. Kalau bapa ibu lakukan yang 9 ini, maka siksaan-siksaan kubur yang disiapkan Allah, terselamatkanlah orang tersebut. Inilah isi daripada kehidupan di alam barzakh. Berakhirlah kehidupan di alam barzakh ini. Sampai kapan manusia di alam barzakh? Ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat datang. Kalaulah kita ibaratkan kiamat itu tahun 100.000, maka kuranglah 2023. Meninggal kita sebelum pencoblosan 2024, meninggal misalnya. Kiamat tahun 100.000, selama itulah kita berada di alam kubur. Kalau tadi termasuk orang yang dimudahkan, maka dia akan bahagia selama di alam kubur. Termasuk orang tak beramal, menyia-nyiakan waktu, maka dia akan sangsai, merasai sampai hari kiamat. Itu kalau kita ibaratkan tahun 100.000, tapi tak ada yang tahu. Maka setelah berakhir, taruhlah terjadi kiamat, lalu kemudian kiamat dan hari berbangkit. Dan kiamat terbagi kepada 2, ada kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil disebut dengan akhir zaman. Kita rangkum dalam buku Nasihat Akhir Zaman. Dalam buku ini ada lebih kurang 36 judul. Salah satu materi yang kita angkat adalah nanti di akhir zaman akan muncul satu kelompok la yusallimur rajulu ala rajul illa lil ma'rifah. Tak mau bersalaman, tak mau bertegur sapa, tak mau duduk bersama kecuali satu kelompoknya. Itu tanda akhir zaman Bapak Ibu. Masuk dia ke masjid, tengoknya celana pak imamnya. Celana yang di bawah mata kaki kata dia. Tak jadi solat Pak. Ini cerita jamaah. Tak jadi dia masuk ke masjid tu, dituduhnya macam-macam. Dalam buku kita sebut bahwa itu ada tanda akhir zaman. Tak mau dia solat kecuali di masjid dia. Padahal semua masjid sama. Bahkan bumi itu sendiri pun bisa dijadikan masjid tempat beribadah, apalagi ada gedungnya yang begitu megah. La yusallimu rajul ala rajul illa lil ma'rifah. Apalagi yang terjadi di akhir zaman, hilangnya rasa malu dari diri seorang muslim. Jadi kalau kita tengok zaman sekarang, kok tak ada rasa malu ya? Terjadi perbuatan yang begitu menyakitkan hati kita, tapi terjadi. Apa sebenarnya ini? Itu adalah di antara tanda-tanda akhir zaman. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin. Nanti umat Islam ini akan mengikuti perbuatan tingkah laku Bani Israel sejengkal demi sejengkal. Kalau mereka dulu membunuh, maka nanti di umat ini akan membunuh. Kalau dulu ada orang yang membunuh orang tuanya, maka di umat ini pun ada yang melakukannya. Kalau dulu ada yang mendatangi ibunya terang-terangan, maka nanti di akhir zaman di umat Nabi Muhammad ini juga akan melakukan perbuatan asusila dengan ibunya itu. Itu terjadi dulu di zaman Bani Israel. Kata Nabi, nanti di umatku akan terjadi juga. Itu tanda apa? Tanda akhir zaman. Dan banyak lagi yang lainnya. Akan kita bahas ke depannya. Lalu kemudian kiamat tadi, itu kiamat kecil. Kiamat besar ditandai dengan munculnya 10 tanda. Munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini punya fisik, punya ciri. Akan banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Bahkan di jamaah saya sendiri Bapak Ibu mengaku tim ses Imam Mahdi. Sudah 2 tahun mengaji, kata dia, Pak Ustaz, saya ini adalah utusan Imam Mahdi. Kalau Bapak Ustaz mau baiat saya, maka Bapak Ustaz selamat dunia akhirat. Saya tantang dia, apa cirinya, siapa namanya? Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Nama dia Muhammad bin Qasim. Orang mana dia? Karena Imam Mahdi itu orang Arab. Kalau orang Ocu pasti salah. Apalagi orang Minang, orang Medan. Karena nasabnya dari Nabi. Kemudian ciri fisiknya, perutnya enggak buncit macam saya. Perutnya rupanya besar. Jadi kalau dia ngaku nanti nampak perutnya besar, orang awak pula, itu dia jelas bukan Imam Mahdi itu. Hidungnya mancung. Kalau hidungnya pesek, terlewat itu. Kemudian jidatnya tinggi.
Orangnya gagah, putih. Kalau dia hitam, kemudian hidungnya pesek pula, perutnya buncit pula, ngaku Imam Mahdi. Udah pasti salah. Dan akan selalu ada orang yang mengaku Imam Mahdi sampai nanti di akhir zaman. Nah, kita bahas dalam buku tentang kiamat. Kemudian terbit matahari dari barat, ditiup sangkakala pertama, meninggallah semua orang di dunia ini. Kemudian ditiup sangkakala kedua, qalu man hasratana man ba'atsana min marqadina hadza. Dibangkitkanlah setiap orang itu dari kubur masing-masing. Tadi belum kita jelaskan Bapak Ibu apa artinya kubur dan apa pula makna alam kubur dan apa perbedaannya dengan alam barzakh. Itu belum kita jelaskan. Kita akan nanti bangkit dari kubur masing-masing. Maka ada orang yang bangkit dari kuburnya ini diberikan cahaya oleh Allah, nampak oleh dia jalan. Tapi ada pula orang yang tidak diberikan cahaya, gelap, sehingga ketika mereka berjalan tidak lihat oleh mereka kemana arah perjalanan mereka. Salah satu amalannya untuk mendapatkan cahaya itu adalah basyiril masya'in, berilah kabar gembira ilal zulami, kepada orang yang berjalan di waktu gelap, ilal masajid, ke masjid, bin nuri tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Di waktu gelap itu maghrib, isya dan subuh. Inilah keistimewaannya. Bapak Ibu datang dari rumah ke masjid di 3 waktu ini, maka Allah nanti akan berikan cahaya di akhirat untuk menerangi perjalanan akhirat kita. Kalau di rumah solatnya sah, tetap sah. Ibu-ibu mana yang lebih milih solat di rumah atau di masjid? Untuk mengambil keutamaan ini, ambil ke masjid. Karena kalau di rumah tak dapat dia cahaya itu. Hadis Nabi, berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan di waktu gelap ke masjid dengan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah. Maka Bapak Ibu nanti akan berjalan sesuai cahaya itu. Ada yang cahayanya sebesar gunung, teranglah perjalanannya. Ada yang cahayanya sebesar pokok kurma, riwayat Imam Hakim. Dan ada pula riwayat cahaya itu sebesar jempol jarinya. Kadang hidup, kadang mati. Kadang hidup, kadang mati. Ketika hidup cahaya itu dia berjalan, ketika padam berhenti berjalan. Siapa mereka itu? Orang yang ke masjid sekali-sekali. Setahun cuma sekali ke masjid. Nah, itulah cahayanya setengah watt. Tak nampak oleh dia masjid itu Bapak Ibu. Oh, besar tu masjid, suaranya sampai ke ruang kamar tidur dia. Tak sampai juga ke masjid dia, menyesal nanti. Sekarang belum lagi. Itulah yang perjalanan akhirat. Kemudian amalan-amalan yang lainnya. Sesudah itu kita pun dibawa menuju padang mahsyar. Ya belum ke surga lagi Pak. Panjang perjalanan. Sekarang abang kita ini sudah berada di surga. Saya mikir cepat kali. Pakai ekspres mungkin ya. Belum lagi, masih panjang perjalanan. Di padang mahsyar lama sekali. Di padang mahsyar itu nanti ada yang menunggu sidangnya sampai 50.000 tahun. Nah, banyaknya dosa, banyaknya amal dia. Maka di padang mahsyar sejengkal matahari sejengkal dari kepala. Lalu kemudian amalan orang yang membaca surah Al-Baqarah, orang yang membaca surah Ali Imran, datang awan menaungi sehingga tak terasa panas oleh dia. 7 kelompok orang yang hatinya terpaut ke masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, tahabani fillah wa tafarraqani fillah, cinta karena Allah, bersahabat karena Allah, berpisah pun karena Allah. Orang yang pemimpin, al-imamu adil dan seterusnya mendapat naungan. Maka di padang mahsyar juga Bapak Ibu kita akan singgah di Al-Haud. Al-Haud itu adalah telaga Nabi, bukan Al-Kautsar. Al-Kautsar di surga. Pernah dengar telaga Al-Haud? Belum. Telaga Al-Haud itu kata Nabi, ana faratukum alal haud. Aku tunggu kalian di telaga Al-Haud ini. Faman syariba minhu, minum dia. Seperti inilah. Faman syariba minhu, siapa yang minum dari telaga aku itu, lam yazma' abada, tak akan haus selamanya. Padahal panas ketika itu, Pak. Kita ingin minum, cuaca panas, ingin sekali minum. Dipanggil oleh Nabi, siapa mereka? Salah satu amalannya adalah orang yang senantiasa berselawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Tapi sungguh malang ada orang yang di Al-Haudin nanti ditolak oleh Nabi. Suhkon, menjauh kalian bukan umatku. Siapa yang ditolak oleh Nabi ini? Man saddaqa bikazbihim, yang membenarkan kebohongan penguasa, wa a'ana ala zulmihim, dan membantu kezaliman mereka. Walastu minhu, aku bukan darinya dan dia bukan dariku. Walai yarida alayyal haudha, dia tak akan sampai ke telagaku ini. Itulah orang yang ditolak oleh Nabi, diusir oleh Nabi. Dalam riwayat lain, yang mengusir adalah malaikat yang menjaga telaga Nabi tersebut. Kita persingkat. Kemudian hari perhitungan, dihitunglah semua amal ibadah kita. Kemudian sesudah itu ditimbang. Ada amalan-amalan ringan, sepele, tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kita rangkum dalam buku ini. Sesudah ditimbang, sesudah dihitung, barulah kemudian diberikan catatan amalnya. Seperti kita belanja lah Bapak Ibu. Kita ambil barang di supermarket itu, masukkan ke ranjang, lalu kemudian kita hitung, lalu kemudian kita timbang yang ditimbang. Sesudah itu kita pun datang ke kasir. Kau Ustaz tahu Ustaz, saya sering belanja. Dan mana istri? Tukang angkat saja. Ditimbang, yang timbang dihitung, sesudah itu keluar struknya pembayaran. Struk di akhirat itu adalah catatan amal. Maka ketika itu orang yang diberi catatan amal, nampak oleh dia bahwa tempatku di sana. Tertulis rapi Bapak Ibu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak satu pun amal perbuatan baik dan buruk yang ia lakukan ketika di dunia kecuali tertulis. Bapak Ibu duduk di masjid dengan duduk tak di masjid itu tak sama nilainya. Orang yang banyak beribadah dengan tak beribadah tak sama nilainya. Maka nanti ketika menerima catatan amal itu tampaklah oleh kita satu persatu. Rupanya di tanggal 8 2023 saya duduk di Masjid Nurul Falah ikuti pengajian seri perjalanan akhirat, tertulis dengan rapi. Tadi kata Pak Ori, alhamdulillah ramai yang hadir di masjid kita ini. Itu yang nampak saja Pak. Yang tak nampak lebih ramai lagi. Ini penuh di depan ni. Ada yang lihat? Tidak lihat oleh mata kepala kita. Malaikat hadir. Malaikat yang hadir itu malaikat maut juga hadir. Malaikat rahmat juga hadir. Duduk dia di majlis ilmu. Ketika dia menjumpai majlis ilmu, maka mereka memanggil kawan-kawannya. Berdesak-desakan dalam mereka untuk mendoakan. Wa haffat alaihimul malaikah, mereka mengepakkan sayapnya. Dan ada juga yang pagi ini dilaporkan namanya satu persatu kepada Allah. Yajtami'unal malaikatu bil laili wan nahar, malaikat itu berkumpul di pagi dan petang. Ketika malaikat pagi itu berangkat menuju Allah, Allah pun bertanya, kaifa taraktum ibadi, dalam keadaan apa engkau meninggalkan hambaku? Kata malaikat itu, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan hamba-Mu itu dalam keadaan salat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka, mereka pun dalam keadaan salat. Jadi laporan Bapak Ibu, nama-nama Bapak Ibu sudah sampai ke malaikat, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan enggak tahu dia nama saya Ustaz. Siapa bilang? Pembendaharaan malaikat itu lebih lengkap dari pendataan kita. Sudah tahu nama kita satu persatu, disampaikanlah. Si fulan hadir, si fulan hadir. Itulah yang akan diterima ketika pemberian catatan amal. Setelah itu kita pun dibawa ke Siratul Mustaqim. Disitulah yang selamat tadi terbebas dia. Yang banyak amal lewat ke Siratul Mustaqim. Yang kurang amal disitulah mereka terjatuh. Kalau terjatuh ke mana? Inilah akhir dari perjalanan, neraka. Jadi jembatan Siratul Mustaqim itu selamat orang tersebut melintasinya, belum sampai lagi ke surga. Mau cepat aja nampaknya. Kalau terjatuh, ya langsung ke neraka. Kalau yang selamat melewati qantarah. Apa pula qantarah itu Ustaz?
jembatan kedua. Macam jembatan siap. Yang ketiga ada enggak Ustaz? Enggak ada. Dua saja. Ada yang mengatakan qantarah ini adalah ujung jembatan Siratul Mustaqim. Apa yang dibuat di qantarah ini? Kalau ada kezaliman di dunia, hutang piutang tak lunas, ditagih di situ. Maka nanti ada orang yang bangkrut. Datang dia sedang melenggang untuk menuju surga. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Mereka akan menuju pintu surga beramai-ramai. Wa qala lahum khazanatuha. Kemudian penjaga pintu surga itu berkata, selamat datang. Salamun alaikum tibtum. Engkau telah berbuat baik. Ketika mereka mau masuk, rupanya masih ada sangkut paut dengan orang-orang. Dulu menzalimi orang, tak minta maaf. Berdosa mengambil hak orang lain. Di dunia mesti minta maaf kepada manusia. Kalau dengan Allah cukup bertobat, menyesali, tidak mengulangi dan beristighfar. Itu hubungan kita dengan Allah. Kalau dengan manusia mesti diselesaikan secara manusiawi. Kalau tak selesai, disitulah nanti wa tu'khadhu hasanati, diambillah kebaikan-kebaikannya dan diberikan kepada orang yang dizoliminya itu. Maka kata Nabi ketika itu, atadrina manil muflis, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, mala dirhama wala dirna wala dinar lahu, orang yang tak punya dirham, uang, dan dinar, materi. Bukan, kata Nabi, orang yang mensyatama, siapa yang mencaci maki saudaranya, siapa yang melakukan kezoliman kepada saudaranya, walam yatruk afwa fima makna, belum meminta ampun kepada orang itu, fahuwa minal muflis, maka mereka termasuk orang-orang yang bangkrut tadi. Lalu kemudian tertahanlah mereka masuk surga. Mereka singgah di sebuah tempat namanya Al-A'raf. Panjang saja, panjang Pak. Tadi di perang mahsyar saja timbang menimbang itu 50.000 tahun. Rupanya selamat di Siratul Mustaqim masih tersangkut kerana ada kezaliman. Lalu kemudian mereka pun singgah di Al-A'raf. Maka Allah ceritakan tentang Al-A'raf ni dalam surah Al-A'raf. Wa nadaw ashabal jannati, mereka memanggil-manggil penghuni surga. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka ingin sekali masuk ke dalam surga itu tetapi mereka tertahan belum bisa masuk. Lalu kemudian mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, la taj'alna ma'al qaumi zalimin, jangan engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang zalim. Penghuni Al-A'raf itu maknanya orang yang berada tempat yang tinggi. Dia melihat penghuni surga mendapati kenikmatan surga, penghuni neraka mendapati siksaan neraka. Maka ketika itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kami ingin masuk ke surga ini. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka tak dapat masuk dan mereka ingin sekali masuk. Ketika wa iza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika mata mereka ditolehkan kepada penghuni neraka, Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin, ya Allah, jangan jadikan kami, masukkan kami kepada orang-orang yang zalim itu. Mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun dimasukkan ke surga. Tetapi waktunya tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari perjalanan Al-A'raf tadi tetap masuk surga di belakangan-belakangan. Yang lain sudah masuk tadi ke surga, yang lain sudah masuk ke neraka, Ashabul A'raf menyusul. Kemudian barulah dipanggil mereka itu dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, digiringlah orang-orang penghuni neraka itu ke dalam neraka. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha, ketika mereka sampai di pintu neraka itu, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum, kata malaikat itu mengatakan, apakah belum sampai kepada kalian orang yang memberi peringatan, orang yang mengarahkan kalian ke jalan yang benar? Mereka saat itu tak bisa berhujjah, tak bisa beralasan. Apa sebab? Karena di dunia mereka sudah tahu waktu sama-sama 24 jam, kaki sama-sama dua, mata sama-sama dua, telinga sama-sama dua, semuanya sama. Tapi yang satu kakinya sampai ke masjid,
Yang satu telinganya digunakan untuk mendengar kata-kata yang baik. Yang satu tangannya digunakan untuk bersedekah. Yang satu matanya digunakan untuk baca Al-Quran. Sama semua Pak, kecuali nggak punya mata dia. Kita ini kan bedanya hanya mata pencaharian saja. Mata sama. Yang beda hanya mata pencaharian. Kalau Pak RT tentu banyak. Pak RW banyak duit dia. Yang membedakan hanya mata pencaharian saja. Kemudian ketika itu mengajukan alasan, saya tak ke masjid karena jauh. Ada orang yang lebih jauh rupanya sampai ke masjid. Saya tak ke masjid karena tak dengar. Rupanya mencari alasan ketika itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangannya itulah yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kakinya yang menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Inilah akhir daripada perjalanan hidup manusia. Siapapun dia, beriman ataupun tidak beriman, pasti akan kembali ke sini. Nah, di surga ada amalan yang dapat kita lakukan di dunia untuk memboking rumah di surga. Nah, ini baru mukaddimah, dah habis. Jelas Bapak Ibu? Inilah perjalanan hidup manusia. Sedikit lagi, karena hari ini hari Ahad, hari libur. Sebelum kita masuk ke alam barzah, ada satu proses yang disebut dengan sakaratul maut. Sakaratul maut, dicabutnya nyawa. Dari mana nyawa itu mulai dicabut? Ketika orang itu akan meninggal, matanya terbelalak, menatap ke satu arah. Apa sebenarnya yang dia lihat? Dalam Al-Quran disebutkan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasruka al-yawma hadid. Sungguh sebelum ini kamu lalai, maka pada saat ini sakratul maut kami singkapkan pandangan matamu. Disingkapkan dari perkara gaib. Sekarang kita tak melihat malaikat. Ketika sakratul maut, maka orang itu melihat malaikat. Matanya tajam Ustaz. Fabasrukal yawma hadid, maka pandangan matamu saat itu menjadi tajam. Dia menengok ke satu arah. Ketika saya jelaskan tentang ayat ini, jamaah bercerita, Pak Ustaz, saya mengalami hal demikian. Ada orang yang sedang sakaratul maut, lalu kemudian ditunjuknya kanan itu malaikat, yang kiri itu tuh setan. Kami tengok kiri kanan tak nampak. Saya jawab, karena ketika orang sakaratul maut dibukakan hijab gaib saat itu. Saat ini kita tak melihat malaikat, tapi ada malaikat di sini. Ada. Datang dia kepada orang majlis ilmu. Setiap manusia ada malaikat yang mengawasi, ada. Tapi tak nampak. Saat sakaratul maut, jin, setan, malaikat yang mendekati kita, yang berdesak-desakan mendatangi kita, tampaklah oleh kita. Maka ketika Allah bercerita tentang orang-orang yang ingkar itu, saat dicabut nyawa, walau taro idh yatawaffal ladzina kafaru, kau melihat seperti apa orang-orang kafir itu akan meninggal. Yadribuna wujuhahum adbarahum, dipukul oleh malaikat itu muka dan punggungnya. Makanya sebagian orang yang meninggal itu menjadi kesakitan, padahal tempatnya di rumah sakit yang bagus, VIP, sejuk, nyaman, empuk, tapi dia kesakitan, berteriak-teriak. Kenapa mereka berteriak-teriak? Tak dapat dijawab oleh akal Bapak Ibu. Dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis fenomena kejadian yang dialami oleh orang tersebut. Ada pula orang yang akan meninggal itu tersenyum. Kenapa tersenyum? Apa yang dia lihat? Biasanya kalau kita tersenyum, kalau tidak mendengar berita baik, menengok yang indah. Bapak nanti pergi berangkat umroh akan dibawa ke Taif, akan dibawa ke Bukit Uhud, akan dibawa ke Jabal Rahmah, akan dibawa ke Masjid Nabawi. Tersenyumlah ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang paling kuat tersenyumnya ketika disebutkan bapak ibu akan dibawa belanja. Ibu-ibu lah paling kuat tersenyum. Alhamdulillah. Tersenyum, baru mendengar, belum lagi sampai ke sana. Itulah yang dia alami oleh orang yang akan sakratul maut. Ditampakkan kepada dia, dibisikkan kepada dia. Apa kata malaikat? Ya aituhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluar engkau, ila magfiratillah wa ridwanihi, menuju ampunan Allah dan ridhanya.
Kepada orang kafir, ya ayyuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji, keluar engkau, ila ghadabillah, menuju kemurkaan Allah. Di situlah sudah tampak oleh dia apa yang akan dia lalui nanti. Itu akan dialami oleh setiap manusia yang akan meninggal. Ada yang prosesnya lama, ada yang prosesnya sebentar. Jadi dari mana ruh itu dicabut? Karena waktu habis, kita sambung bulan depan. Tanya jawab, silakan. Janji Pak Ori tadi sampai berbunyi. Lewat. Baik. Ini materi ini Bapak Ibu 5 tahun tak akan tuntas. Sampai jam berapa kita ini? Sampai selesai Ustaz. Baik. Ya, ini belum masuk lagi. Ini baru proses kematian. Wal taffatis saku bisaq. Ketika dua betis itu bertaut, ila rabbika yauma idzinil masaq, maka saat itu kamu akan digiring menuju Tuhanmu. Menurut ilmu kedokteran, ruh itu, nyawa itu dicabut dari kaki. Menurut agama kita juga demikian, dari kaki. Penuaan mulai juga dari kaki. Kalau kaki Bapak Ibu masih sehat, seolah akan awet muda terus. Tapi kalau kaki sudah mulai sakit, yang lain pun akan ikut. Karena kaki ini luar biasa rupanya fungsinya. Walaupun pakai kursi roda dia, tak akan sesehat orang berjalan kaki. Orang-orang kampung kita dulu itu Bapak Ibu umur 70 masih kuat berjalan ke kebun. Sekarang umur 17 saja sudah kena asam urat. Itulah bedanya orang dulu. Karena kemana-mana pakai motor, ke WC pun pakai motor. Yang kencang ketawanya kayak mengalami. Tak mau kaki ini dipakai lagi. Itulah rasanya orang dulu. Kembali ke yang tadi cabut. Kemudian ruh itu naik ke lutut. Lalu kemudian naik ke perut, naik ke dada. Di dada mulai terasa sesak. Jadi kalau dia di rumah sakit, nampaklah di monitor itu detak jantungnya yang awalnya kencang mulai melemah. Lalu kemudian roh itu naik ke kerongkongan. Saat itulah kita diperintah untuk mentalkinkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah. Talkin maknanya bimbinglah. Membimbing orang yang akan meninggal itu ada caranya. Tak bisa dipaksa. Cepatlah Pak, ucapkan Pak, kami dah berkali-kali mentalkinkan. Orang yang sesak dada, kalau kita ajak bicara, bisa enggak dia normal? Enggak bisa. Tanggung jawab seorang anak hanya membimbing. Pak, ucapkan la ilaha illallah. Kalau ada yang baca Quran saat itu, dihentikan dulu. Dihentikan. Terus dibimbing la ilaha illallah. Kalau diucapkannya, itulah yang paling beruntung. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Tapi itu tentu tak mudah. Karena meninggalnya seseorang sesuai kebiasaan. Kita tak tahu bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, di mana akan meninggal. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak tahu kita. Tapi cara kita meninggal kita tahu. Dari mana kita tahu? Sesuai kebiasaan. Orang itu meninggal sesuai kebiasaan. Man asya ala syai'in mata alai. Terbiasa dia mengucapkan astagfirullah. Terpeleset astagfirullah. Ibu-ibu masak kena kuali panas, astagfirullah. Itu yang terbiasa. Kalau tak terbiasa, dia terpeleset, dia apa ucapan dia? Keluarlah kebun binatang. Hantu kata dia. Karena itu refleks, tak bisa dibuat-buat. Maka orang yang akan meninggal itu sesuai kebiasaannya. Buya Hamka bercerita, ketika bibi kami tua Aisyah pada umur 86 tahun, saat-saat sakaratul maut, telinganya sudah mulai pekak. Kita talkinkan bacaan-bacaan itu, tak didengar oleh dia. Lalu kemudian kami pun berhenti mentalkinkannya. Lalu aku dekatkan telinga aku ke mulutnya. Ternyata Tua Aisyah ini membaca ayat-ayat Al-Quran. 3 yang dibacanya: Al-Waqi'ah, surah Yasin,
al-muluk. Al-Waqi'ah, surah Yasin, al-muluk, sampai menghembuskan nafas terakhir. Lalu kemudian ditanya oleh Buya Hamka ke keluarganya yang masih hidup, kenapa Tua Aisyah sampai mengucapkan kalimat tersebut? Dijawab oleh mereka, itu adalah warisan daripada nenek moyang kita, Datuk Buya Hamka. Datuk itu berpesan, anak-anakku jangan pernah lupakan 3 ayat ini. Terus setiap hari dibaca, sehingga menjadi kebiasaan. Saat dia tak sadarkan diri lagi, itulah yang keluar dari mulutnya. Muhammad Astol dalam buku Man Asa Alaihi Mata Alaihi bercerita, di Mesir itu ada sebuah daerah namanya Mansurah, provinsi Mansurah. Tinggal di sebuah apartemen, kemudian ada tetangganya itu sedang sakratul maut. Ketika sakratul maut itu dia minta kepada anak istrinya untuk dihidupkan musik. Hidupkan musik Ummi Kulsum. Di Mesir itu terkenal dengan musik Ummi Kulsum. Lalu kemudian kata anaknya, jangan, sebaiknya kita dengarkan Al-Quran. Tidak, karena mendengarkan musik itu qad ghamisa qalbi, hatiku menjadi tenang. Lalu kemudian tak sangguplah sang anak ini untuk menangani orang tuanya, dipanggillah seorang Syekh Muhammad Hassan. Datanglah ke rumah tersebut, kemudian dikatakan, ayo dengarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Pergi engkau, saya tak butuh dengan bacaan Al-Quran, cukup bunyikan saja musik itu. Lalu kemudian dengan terpaksa ahli keluarga itu membunyikan musik. Lalu kemudian sang Syekh pun pergi. Tak lama kemudian orang ini meninggal dalam keadaan ditemani oleh musik. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Kebiasaan. Telinga kita ini kebiasaan. Terbiasa menggunakan kata yang baik, muncul kata-kata yang buruk, sakit telinga kita. Terbiasa mendengar kata yang buruk, mendengar kata yang baik, tersakit juga telinga kita. Kalau ada orang mencarut depan kita, sakit hati kita, Pak. Terbiasa kita mendengarkan kata-kata buruk tersebut. Tapi bagi orang yang terbiasa, biasa aja dia lagi. Kebiasaan tadi. Maka orang yang meninggal itu sesuai kebiasaannya. Lalu kemudian ditalkinkan oleh orang tersebut. Berhasil, alhamdulillah. Tak berhasil, tak mengapa, karena itu kewajiban kita. Lalu kemudian ruh dicabut, di ubun-ubun, terakhir di ubun-ubun. Mata pun melihat kemana ruh itu dibawa. Kenapa matanya terbuka, Ustaz? Sebagian tertutup. Yang terbuka itu melihat kemana ruh itu dibawa, kemana ruh itu digiring. Tadi mulai dari kaki, naik ke lutut, perlahan ke perut, ke dada, kerongkongan, bagian ubun-ubun. Tadi ubun-ubun itu idza qubidul arwah, apabila ruh itu dicabut, tabi'ahul basar, maka diikuti oleh pandangan mata. Bercerita jamaah, Pak, suaminya sekarat di rumah sakit. Dipanggil istrinya, "Wahai adindaku sayang, sebentar lagi abang akan meninggal." "Dari mana abang tahu?" "Ini dari kaki sudah mulai terasa, kaki mulai dingin." Jadi tanda orang meninggal itu kakinya mulai dingin. Coba pegang kaki masing-masing. Kalau sekarang karena AC, makanya tadi saya pakai jas, karena AC-nya banyak di masjid ini. Kakinya dingin. Orang ini, bapak ini kepala rumah sakit RSUD dan rajin mengaji. Dipadukannya antara ilmu kesehatan dengan pengajian yang dia dapat. Tahu dia Bapak Ibu ketika akan meninggal, terasa dari kaki. Yang bagian kaki itu mulai terasa mati. Peredaran darah tak normal lagi, makanya kaki itu dingin. Itu tanda medis. Kemudian terasa oleh dia ke lutut, sampai ke perut, sampai di dada. Ditengok oleh istrinya di monitor. Iya, rupanya detak jantung sudah mulai melemah. Ini tak boleh lagi ditinggalkan. Apapun perkataan orang tua itu, jangan ditemani saya masih lama. Jangan dibiarkan. Orang yang sedang sekarat, yang sudah tampak tanda-tandanya, jangan ditinggalkan. Karena kita tak ingin di akhir hayatnya mengucapkan kalimat yang tak baik. Lalu kemudian sampai di dada, sampai di kerongkongan, ditalkinkan oleh sang istri. Baru bapak itu meninggal dengan tenang. Itulah makna ayat tadi. Ya aituhan nafsul mutmainnah irji'i. Tidak merasakan sakit sama sekali, bahkan cenderung tersenyum. Kenapa tersenyum? Idza mata minkum ahadun, apabila di antara kalian meninggal, uridu alaihi maq'aduhu, ditampakkanlah
tempat duduknya, tempat kembalinya di alam barzah. Jadi saat sakaratul maut itu sudah dipanjat, nanti kamu kemana? Sudah nampak saat itu. Selain yang ditampakkan yang akan datang, Allah putar juga perjalanan hidupnya yang lalu. Jadi dua yang tampakkan. Yang lalu, kalau yang lalu itu yang baik-baik, itulah dia tersenyum, dia bersedekah, kemudian dia berbagi, solat 2 rakaat, kemudian bersilaturahim, yang baik-baik dilakukan. Yang baik-baik itu datang kepada dia. Karena tubuh kita ini merekam Bapak Ibu. Contoh, hari ini apa yang akan kita kerjakan? Ke kebun misalnya, kebun jeruk. Sudah buat planning, nanti pagi, siang ini, pagi membersihkan ini. Ketika malam, ada tak kemungkinan akan menempel di sini, akan terbawa tidur, akan mengigau? Ada kemungkinan. Karena apa yang kita lakukan hari-hari itu, itulah yang merekam dalam tubuh kita, dan itu yang tersangkut di sini. Yang tak kita buat tak tersangkut di sini. Pengajian ini lama, nanti Bapak Ibu ingatnya. Sampai minggu bulan depan mungkin masih ingat. Karena dilalui pada pagi ini. Apalagi pertanyaan belum terjawab tadi, kemana ruh itu Ustaz? Lama ingat itu. Apakah ada yang gentayangan? Apa yang ada kembali ke rumah? Dan apa makna barzah? Karena itu yang kita lalui, yang kita alami hari ini, itulah yang kita bawa. Maka apa yang kita jalani selama ini, itu yang akan terniang. Dulu Pak Ustaz ketika masa muda, teringat dia masa lalu. Lama ingat. Ada sebuah kisah, tapi kisah itu panjang. InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kisah orang yang ketika sakaratul maut ditampakkan perjalanan hidupnya yang lalu, dan ditampakkan pula perjalanan hidupnya yang akan datang. Seorang Sya'ban, sahabat Nabi yang melakukan amalan-amalan istimewa. InsyaAllah ta'ala cerita itu akan kita sampaikan pada pengajian yang kedua di bulan depan, insyaallah taala. Maka inilah sebagai mukaddimah daripada kajian seri perjalanan akhirat 1 jam lebih. Maka di sini kami buka tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak Haji.